ya. Kalau istri menolak ajakan suami karena alat vitalnya kebesaran. Aduh. Dosa nggak teh? Ini teteh gini-gini. Siapa ini kakak? Siapa Kak Ucup ya? Ini teteh inget ya. Ini teteh inget nih. Tapi ini sih bukan teman teteh ya, bukan teman teteh. Ini yang menceritakan guru teteh sendiri. Ini yang menceritakan guru teteh sendiri. Itu guru teteh itu menceritakan ada salah satu santrinya, tapi teteh nggak kezamanan sama anak santri tersebut. Jadi mungkin alumni-alumni terdahulu. Guru teteh mengatakan bahwa ada anak santrinya yang ditikahi oleh orang Arab Saudi gitu. Ya, nikahlah ceritanya. Nah, ceritanya itu katanya malam pertamanya itu nggak berhasil. Baru beberapa hari nikah itu si anaknya nangis ke ibunya, katanya nggak mau. Tapi awalnya mau, awalnya tuh mau ditikahi sama orang Arab tersebut tuh mau. Cuman sekitar baru 1 minggu itu perempuan tersebut nangis sama mamahnya gitu, katanya nggak mau dilanjutin nikahnya gitu kan. Si mamahnya itu ngedesek gitu sama anaknya, kenapa kamu tuh pengen cerai gitu kan, sebelumnya kamu mau ditikahi sama orang Arab ini gitu. Terus anak santri itu bilang sama mamahnya, takut katanya. Takut kenapa? Katanya yang dimiliki oleh orang Arab tersebut katanya terlalu gede gitu, jadi takut gitu. Jadi katanya takut. Masya Allah, ini serius ya teteh. Ini kisah ini teteh didengarkan, yang menceritakan ini adalah guru teteh sendiri gitu, yang kejadian sama anak santrinya. Maka ya apa yang terjadi, ya udah berkumpul gitu, udah nggak bisa dibujuk gitu, si anak gadisnya itu udah nggak bisa dibujuk. Ya akhirnya ya udah cerai. Nikahnya itu cuman 1 minggu udah cerai. Semua mas kawinnya itu dikembalikan kembali gitu sama suaminya, sama yang orang Arab tersebut gitu, karena dia itu jadi termasuknya janda apa, kalau orang Sunda mah ya janda bengsrat merenya. Janda bengsrat ya apa, jadi janda tapi tapi masih grace gitu, seperti itu. Itu pernah ada kejadian seperti itu. Tapi kalau misalkan yang bertanya ini, apakah menolak ajakan suami itu berdosa karena alat vitalnya itu gede? Ya kalau misalkan sebelumnya udah berhasil melakukan ibadah, kemudian ya misalkan udah berhasil gitu ya, ya beberapa kali ya misalkan udah lah gitu ya, kemudian pada suatu ketika menolak gitu, nggak mau, alasannya apa, terlalu kegedean. Ya elah, kan kemarin-kemarin udah berhasil. tidak ada penolakan gitu. Maka itu tidak menjadikan suatu alasan kalau seperti itu. Ya kalau misalkan contoh kasus seperti teman teteh seperti itu, ya itu bagaimana, dosa enggak? Tidak, itu tidak dosa ya, itu adalah haknya. Jadi karena kan seorang istri melayani ajakan suami itu dianggap nusyuz, itu diandaikan itu menolak. Tapi nusyuz ini tidak berlaku jika penolakannya itu ada suatu alasan yang memang itu dibenarkan oleh agama, seperti itu. Ya misalnya istrinya itu merasa takut ada doror gitu ya. Jadi kalau doror itu merasa takut ada suatu kebahayaan terhadap dirinya jikalau dia itu melayani sang suaminya. Jadi mungkin anak santri tersebut kenapa tidak mau didukhul oleh suaminya? Mungkin wanita tersebut berpikir, aduh aku takut gitu ya. Jadi yang mungkin takut, gak tahu takut apa ya. Takut mungkin. Jadi ada keresahan kan di dalam hatinya. Itu kalau di dalam fikih itu ada doror, ada doror, ada merasa ada bahaya yang menurutnya itu adalah bahaya, seperti itu. Ini kalau yang pengen lihat referensinya itu ada di dalam kitab apa ya? I'anah, itu ada di dalam kitab I'anah ya, seperti itu. Jadi begitu kakak ya. Gitu kakak. Ada ini sebentar lagi ini teteh mau ini ya, sebentar lagi ini teteh mau adzan maghrib. Sepil kopinya ini Kak Anton, kopinya ini Kak Anton. Ini jimat lanang. Ini Kak Anton, kalau jimat lanang ini untuk memperbaiki kualitas sperma, yang punya keluhan sering keluar encer, yang keluarnya sedikit, yang pengen program promil, nanti cekotnya yang ini Kak Anton, yang jimat lanang. Kalau ini namanya yang warna merah lanang godek, kalau yang warna kuning ini lanang jagat.
Ini kopi yang untuk membantu pengobatan seperti yang Edi itu yang cepat keluar. Jadi Kakak Anton, ini mah bukan kopi suplemen yang sifatnya sementara, yang seperti kebanyakan yang dijual, bukan. Ini mah kopi kesehatan membantu pengobatannya, bukan yang sifatnya sementara, tapi membantu pengobatan agar sistem sarafnya baik, agar pengaliran darahnya lancar. Jadi membantu pengobatan seperti yang Edi yang cepat keluar, yang kurang berstamina, yang kurang bergairah, yang kerasnya gak terlalu optimal. Nah, itu lanang jagat, lanang godek. Juga membantu pengobatan seperti yang kolesterol ya, yang apa tuh, yang kolesterol, kayak yang asam urat, yang diabetes gitu ya. Udah sampai kopinya, alhamdulillah Kak Suwardi. Pengobatan via WA bisa Kak Baikoh? Bisa Kak Baikoh. Kak Baikoh itu nomor WhatsApp-nya yang ada di bawah foto profile Al Asran Kak, bukan ini Kak. Nomor WhatsApp-nya ada di bawah. Coba Kakak Boyko itu udah tahu belum nomor WhatsApp-nya? Kalau belum tahu nanti komen lagi sama Teteh ya. Kalau yang 1 kilo itu lanang jagat itu 950.000. Kalau yang lanang godek 1.250.000. Teteh, apakah boleh meminum obat penunda haid? Oke. Berarti ini wanita ya, ini wanita. Kita harus lihat dulu Kakak. Kita harus lihat dulu apa yang diminum obatnya itu, apa yang diminumnya itu. Dan kita harus lihat dulu bertujuannya untuk apa? Bertujuannya untuk apa? Suatu kemaslahatan, apakah ada bertujuan untuk suatu kemaslahatan atau tidak? Misalkan seperti yang mau manasik haji gitu ya Kakak Jakaropi, misalkan yang mau manasik haji, yang mau berangkat haji itu kan selama 40 hari dia di sana, maka biasanya dokter itu suka ngasih obat agar tidak haid selama melakukan haji. Itu kalau di dalam referensi kitabnya, kalau di dalam fikihnya itu hukumnya boleh jika ada suatu kemaslahatan. Berarti kita minum obat ini kan ada suatu kemaslahatan. Kemaslahatannya apa? Ya agar ketika melakukan hajinya wanita tersebut itu tidak haid ketika sedang melakukan ibadah hajinya, hanya ketika ibadah hajinya. Karena kan kalau misalkan kita tawaf dalam keadaan haid, ya udah nggak jadi. Kalau nggak jadi gimana? Ya udah kita nanti tahun depan atau tahun-tahun kapan kita harus melakukan ibadah haji lagi, dan itu madharat kan. Berarti ada suatu kemaslahatan. Ya boleh kalau niat tujuannya ada suatu kemaslahatan. Yang kedua yang diperbolehkan itu adalah jika obat yang diminumnya itu tidak membahayakan terhadap kondisi tubuh kita. Maka biasanya kan itu sudah ada direkomendasikan ya oleh dokter. Ini nih obatnya yang aman. Itu kita lihat akan suatu kemaslahatan dan obatnya yang tidak memadaratkan terhadap tubuh kita. Ya, gitu Kakak ya. Ini ada di dalam kitab-kitab fikih ada. Ini ada di dalam Wafi Fatawil Qumat. Ya, ada di dalam Fatwa Al-Qumat. Ya, yang menjelaskan akan yang menjelaskan akan diperbolehkannya seperti itu ya. Yang bertanya, Teh saya lagi haid boleh gak memotong kuku sama rambut ketika di dalam keadaan haid? Oke. Jadi begini Kakak. Ya rek mau habis ribuh nuker main game. Masya Allah, sudah adzan maghrib ya. Ini tanggung ada yang bertanya ya. Jadi begini ya, kita berhubungan kepada salah satu syarat mandi besar ya. Bahwa salah satu syarat mandi besar kan itu sampainya air kepada seluruh anggota badan kan. Salah satunya syarat mandi besar. Nah, di dalam kasus ini yang wajib dimandikan itu adalah kuku atau rambut yang masih nempel. Ingat ini, yang wajib kita mandikan ketika kita melakukan mandi besar itu adalah kuku dan rambut yang masih nempel ke tubuh kita, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Adan. Aduh. Ini Teteh sambil ngebahas sedikit lagi ya. Nah, sedangkan kuku atau rambut yang sudah terlepas, kalau kuku yang rambut yang sudah terlepas itu sebetulnya tidak wajib dimandikan. Ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Qulyubi ya. Pendapat ini yang disampaikan oleh Imam Qulyubi. Jadi tempat putus yang dimaksudkan itu adalah bukan rambut yang telah jatuh, tetapi ujung rambutnya yang tersisa. Nah, itu ujung rambut yang tersisa itu yang wajib kita mandi besarkan. Tapi kalau rambut kita yang rontok ya udah nggak perlu kita mandikan. Ini yang disampaikan oleh Imam Qulyubi. Tetapi kalau saran dari Teteh, kalau bisa ya kalau kita lagi haid ya jangan dulu lah kita memotong kuku, jangan dulu. Kalau kita nyisir ya
karena kan ada suatu kemaslahatan, ya tidak apa-apalah kita menyisir. Kalau ada rambut yang udah jatuh, ya udah wis udah aja. Cuman jangan dengan secara apa ya, disengaja-sengaja lah seperti itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah adzan, kayaknya Teteh harus pamit undur diri dulu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.